yang para ulama salafus salih menjelaskan hadis ini, majalis alladhi yuzkar fiha al-halal wal haram, majlis-majlis yang menjelaskan tentang hal halal dan haram, dan juga termasuk majlis-majlis yang menjelaskan tentang permasalahan agama. Di antara hal yang bisa menguatkan istiqamah kita di dalam memegang agama kita adalah membaca siyarus salihin, siyarul anbiya'i was salihin, membaca kisah para nabi dan orang-orang saleh. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk dari manusia yang pernah meninggalkan petunjuk kepada orang lain adalah petunjuk Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam semua sisi kehidupan beliau. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini, malam hari ini, kita akan mengambil bagian yang paling mengharukan dan menyedihkan dalam kehidupan Rasulullah, di mana kita akan membahas tentang al-ayyam wal lahadat al-akhirah min hayati khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang hari-hari dan detik-detik dan saat-saat terakhir dari kehidupan manusia yang paling mulia, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang sudah diinformasikan, kami akan memulai kajian mengenai detik-detik dan hari-hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dua pembahasan. Yang pertama, kami akan menyinggung dahulu di pembahasan bagian pertama, sesi bagian pertama, tentang al-ayat wal ahadits allati tushiru ila mautihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang apabila kita membaca, mendengarnya, hakikatnya ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut mengisyaratkan tentang wafatnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ayat yang pertama mengingatkan kita dan turun memberitahukan kepada kaum muslimin bahwasannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari setelah beliau menyelesaikan misinya di dalam menyampaikan agama Allah, suatu saat beliau akan meninggal. Ayat pertama yang turun mengisyaratkan dan menyebutkan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Imran ayat 144. Ayat berapa? Surat berapa jemaah sekalian? Surat Ali Imran 144. Antum dan kita semua harus ingat, ayat ini turun di saat berkecamuknya atau di hampir berakhirnya perang Uhud, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalibu ala aqibai falan yadurrallaha syai'an." Ibnu Khalaf, kemudian begitu banyak yang lain, di mana mereka semuanya terbunuh dan tewas di perang Badar. Maka dalam perang ini mereka mengerahkan 3.000 pasukan dengan hampir 2.000 pasukan berkuda, kavaleri. Kemudian mereka bergerak menuju Madinah, dan pada akhirnya Nabi mengetahui informasinya dari paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib yang menulis surat rahasia kepada Nabi menggambarkan pergerakan pasukan Quraisy dengan diiringi 60 perempuan dan wanita
yang mendendangkan nyanyian dan tarian untuk menyemangati mereka, dipimpin oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam. Maka ketika pasukan ini bertemu, Rasul alaihi salatu wasallam memandang pasukannya dan memandang pasukan musyrikin. Pasukan beliau tidak memiliki kavaleri, pasukan berkuda yang mumpuni. Hanya beberapa orang sahabat yang berkuda. Karena itu beliau imbangi dengan taktik yang sangat jenius. Beliau meletakkan, memilih sahabatnya yang jago memanah 50 orang. Dipimpin oleh Abdullah ibn Jubair. Kemudian menempatkan mereka, siapapun yang pernah umrah, pernah ziarah ke Madinah, akan mengetahui bukit tempat Nabi meletakkan pemanahnya. Bukit yang dikenal dengan sebutan Jabal Ainain. Setelah peristiwa perang Uhud, bukit ini dikenal dengan sebutan Jabal Rumah, gunungnya para pemanah. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam menempatkan mereka di atas bukit dengan satu perintah yang tegas. Beliau mengatakan, la tabrahu makanakum wa la tatruku intasarna am huzimna walau annakum ra'aitum annana qad takhattafana at-tayr fala tabrahu makanakum. Tolong jangan tinggalkan posisi kalian ini. Apapun kondisi kami menang, kami kalah, bahkan seandainya kami dicabik-cabik dan dimakan oleh burung pemakan bangkai, burung nasar sekalipun, jangan turun, tetap pada posisi kalian. Karena Nabi melihat Khalid memimpin 100 orang, Ikrimah bin Abi Jahal di sayap kiri memimpin 100 orang pasukan berkuda Quraisy, yang itu apabila tidak ada pelindung akan menyerang dari belakang dan selesai kaum muslimin. Ini yang ditakutkan oleh Nabi, dan ini menunjukkan kecerdasan taktik Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pasukan Khalid memahami sekali. Dia dan Ikrimah tidak bergerak ketika pertempuran Uhud dimulai. Kenapa? Karena dia tahu sekali pasukan manah menghujani mereka dengan panah, 5 panah dari satu orang kali 50 sama dengan 500 panah akan turun. Itu menghabisi 200 pasukan berkuda yang akan menyerang dari belakang Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak bergerak sama sekali. Dan mereka mengakui, Khalid di dalam hati mengakui betapa hebatnya taktik yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam kondisi pasukan yang sangat minim. Maka pada akhirnya pertempuran sebagaimana yang terjadi di Perang Badar. Di awal pertempuran kaum muslimin dalam waktu yang sangat-sangat singkat memukul mundur pasukan musyrikin sampai Hindun binti Utbah dan wanita-wanita Quraisy serta wanita-wanita Habasyah yang mereka sawa untuk menyemangati, mengangkat kain-kain mereka sampai sebetis dan berteriak kepada mereka karena melihat pasukan mereka mundur sampai ke perkemahan mereka. Tetapi kemudian kondisi berubah drastis, jamaah sekalian, ketika pasukan pemanah sebagian besar mereka mengatakan, wa madza nantazir wa ikhwanuna yajma'una al-ghanaim. Apa yang kita tunggu? Saudara-saudara kita di bawah mengumpulkan ghanimah, rampasan perang. Abdullah bin Jubair mengatakan, la ukhalifu amra Rasulillah. Kalau aku tidak akan menyelisihi perintah Rasul. Kalau kalian mau turun terserah. Tapi kalau aku tidak akan menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Dalam kondisi seperti itu 40 orang dari pasukan pemanah yang berjumlah 50 turun. Mengingkari, menyelisihi perintah Nabi dan juga perintah panglima mereka. Maka pada akhirnya begitu Khalid ibn Walid melihat kondisi ini, jamaah yang dimuliakan Allah, pasukan Khalid kemudian bersama Ikrimah memutar dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Maka terjadilah kehancuran dan juga pasukan Islam diserang dari 2 arah. Pasukan musyrikin yang melihat bahwasannya Khalid sudah menyerang dari belakang, mereka pun berbalik dan menjepit pasukan Islam dari 2 arah. Disinilah ayat ini nanti bercerita, di mana kemudian muncul seorang musyrik, antum ingat namanya, Abdullah ibnu Qami'ah, atau di dalam buku-buku sejarah disebut Abdullah ibnu Qum'ah atau Qami'ah, di mana dia dengan pedangnya kemudian dengan kudanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memukulkan pedangnya sehingga lukalah kedua pelipis Nabi. Baju perang yang dipakai oleh Nabi, helm perang, penutup kepala yang terbuat dari besi yang dipakai di dalam perang, itu tidak bisa melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam
di mana kemudian kedua pelipis Nabi mengucurkan darah karena sabetan dari Abdullah ibnu Qami'ah. Kemudian setelah itu datang lagi orang yang lain bernama Abdullah bin Syihab Az-Zuhri yang merupakan paman dari seorang ulama tabi'in yang terkenal, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri punya paman namanya Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Orang ini datang dengan membawa batu besar, kemudian mendekati Rasulullah jarak beberapa meter, kemudian dia melemparkan Rasulullah SAW dengan batu yang sangat besar. Itu mengenai wajah Rasul dan membuat tanggalnya gigi Rasulullah SAW sebagian dan membuat luka bibir Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi orang yang ketiga bernama Utbah bin Abi Waqqas yang merupakan saudara kandung dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika itu masih musyrik. Orang ini kemudian mematahkan gigi Rasulullah SAW, memanah Rasulullah SAW dengan panahnya. Kemudian panah itu kebetulan mengenai tempat ikatan dari helm perang yang digunakan oleh Nabi SAW sehingga tembus dan menembus pipi Rasulullah SAW. Panah ini mengenai seperti kalau bahasa sekarang pengait, mur pengait untuk kita ikatkan baju perang itu di bawah dagu kita. Nah itu yang terkena akhirnya menancap hal tersebut di pipi, besi tersebut menancap di pipi Rasulullah SAW. Dalam kondisi Rasulullah SAW wajahnya semuanya berdarah. Kemudian beliau berusaha dilindungi oleh para sahabat. Beliau menjadi target penyerangan kaum musyrikin. 30 sampai 40 sahabat dari Muhajirin dan Ansar membuat formasi cincin melindungi Nabi SAW. Mereka semua berkata, "Fidaka ya Rasulullah abi wa ummi." Tebusanmu ayah dan ibuku. Mereka menjadikan badan-badan mereka sebagai tameng untuk Rasulullah. Bahkan salah seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, mereka semua berkata, "Nahri li nahrika fida ya Rasulullah." Leherku akan menjadi tebusan lehermu wahai Rasulullah. Artinya panah, tombak, semua pedang tidak akan mengenaimu kecuali mengenai leher-leher kami dulu. Ini hebatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi seperti itu, beliau bergerak tiba-tiba terperosok ke dalam jebakan yang berisi kayu-kayu yang tajam yang sudah dibuat oleh seorang Yahudi munafik di Madinah yang tadinya ikut bergerak bersama pasukan Nabi. Begitu melihat pasukan Quraisy, kemudian dia membuat jebakan itu dan berperang bersama pasukan Quraisy. Abu Amir Ar-Rahib namanya. Maka Nabi terjatuh, disitulah Nabi pingsan untuk yang pertama kali. Darah tidak berhenti mengucur dan pada akhirnya syaitan sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat 144 dari surat Ali Imran ini, beliau mengatakan, "Ruwiya annaha anzalat bisababi inhizamil muslimin yawm Uhud." Ayat ini diriwayatkan oleh para ulama, diturunkan oleh Allah di saat kaum muslimin pasukannya hancur lebur dalam perang Uhud. Hina sahha syaitan, ketika syaitan berteriak menyebarkan berita bohong, "Qutila Muhammad, Muhammad telah terbunuh." Untuk melemahkan semangat tempur pasukan Islam, syaitan sampai berubah wujudnya menjadi manusia, berteriak di tengah orang-orang yang sedang berperang, "Qutila Muhammad, Muhammad telah terbunuh." Faqala ba'duhum, sebagian sahabat akhirnya berkata, "In kana Muhammadun qad usib, ala tamduna ala ma madha alaihi nabiyukum hatta talhaqu bihi." Maka sebagian sahabat, ini maksudnya perkataan dari paman Anas ibn Malik, namanya Anas ibn Nadhr. Ketika melihat beberapa sahabat mundur ke arah Madinah, beliau bertanya, "Aina tadhhabun?" Kemana kalian akan pergi meninggalkan medan perang? Mereka mengatakan, "Qutila Rasulullah." Engkau tidak dengar ada yang berteriak, "Rasul kita terbunuh." Maka dia dengan tegas mengatakan, "Kalau memang Rasul kalian terbunuh, maka matilah kalian sebagaimana dia meninggal membela agamanya, supaya kalian berhak untuk bertemu dengannya di akhirat nanti." Subhanallah, kalimat yang menunjukkan sebuah kekuatan iman yang luar biasa. Maka begitu beliau mengatakan mengatakan perkataannya tadi, Allah kemudian menurunkan ayat ini kepada nabinya.
Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad kecuali rasul di antara rasul-rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah datang rasul-rasul sebelum beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Afi mata, apakah apabila Muhammad meninggal dalam kondisi sakit, meninggal di rumahnya, meninggal karena kondisi yang normal, au kutila, atau dia terbunuh di medan perang. Inqalabtum ala aqabikum, ini catatan pentingnya bagi para sahabat. Kalian kembali murtad kepada agama lama kalian. Maka Allah ingin mengingatkan kaum muslimin, Muhammad cepat atau lambat dia bisa meninggal, dia bisa dibunuh oleh musuhnya dalam perang. Apakah kalau dia sudah meninggal kalian akan murtad? Di sini ada penegasan kata Al-Imam Qurtubi, bittiba'i dinihi, untuk para sahabat Rasulullah suatu saat pasti akan meninggal. Kewajiban kalian hanya satu, yaitu mengikuti ajarannya setelah beliau meninggal. Maka di sini Imam Qurtubi menutup ayat ini dengan mengatakan, fa'alamallahu hadhil ayah, fa'alamallahu fi hadhil ayah. Maka Allah menginformasikan kepada orang-orang beriman dalam ayat ini, anna rusul laysat bibaqiyatin fi qaumihim abadan. Para rasul itu enggak akan abadi bersama kaumnya selamanya. Wa annahu yajibu tamassuk bima atat bihi rusul. Yang wajib bagi umatnya bukan istiqamah di saat rasulnya masih hidup, tapi kewajiban mereka berpegang teguh dengan ajarannya setelah mereka meninggal. Wa in fuqidar rusul bimautin aw qatlin. Walaupun suatu hari seorang rasul akan hilang di tengah umatnya karena dia meninggal atau karena dia dibunuh oleh musuhnya. Jadi kewajiban kalian mempertahankan ajaran, itu yang wajib. Kalau rasul dia manusia, yang artinya manusia bisa meninggal baik dengan kematian yang biasa atau karena dia dibunuh oleh musuh. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama yang turun mengisyaratkan, memberitahukan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kemungkinan akan meninggal suatu hari nanti. Ayat yang kedua juga turun setelah perang Uhud. Kita tahu begitu pulang dari Uhud, Nabi SAW seluruh wajahnya nggak ada yang utuh jamaah sekalian. Pelipisnya dua-duanya kena sabetan pedang. Kepalanya, tengah-tengahnya luka. Dipukulan untuk kedua kali oleh Ibnu Qum'ah. Kemudian bibir beliau pecah dua-duanya. Kemudian gigi beliau tanggal. Pipi beliau tembus. Badan beliau luka-luka karena kena tusukan dari kayu-kayu yang disiapkan oleh seorang Yahudi, Abu Amir Ar-Rahib tadi. Aisyah Ummul Mukminin ketika berbulan-bulan merawat dan menyembuhkan luka-luka Nabi, sampai beliau itu penasaran. Beliau bertanya dalam hadis Sahih Muslim, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yaumun ashadd 'alaika min yaumi Uhud?" Wahai Nabi, pernahkah datang kepadamu hari yang lebih buruk untukmu, yang lebih parah bagimu, yang kau dapatkan dari kaummu lebih dahsyat, lebih buruk daripada hari perang Uhud? Ini menunjukkan Aisyah tahunya hari yang paling berat dalam kehidupan Nabi perang Uhud. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang musyrikin setelah perang Uhud, mereka pulang ke Mekah dan mendengar luka-luka yang dialami oleh Nabi. Mereka kemudian mengatakan, mudah-mudahan Muhammad cepat mati, mudah-mudahan Muhammad cepat hilang, agar tidak ada lagi orang yang mengganggu agama kita. Maka ucapan ini Allah balas dengan firman-Nya di dalam surat Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Engkau akan meninggal Muhammad, cepat atau lambat. Sebagaimana mereka juga orang yang berbicara itu, orang-orang musyrikin yang mengharapkan kematianmu, mereka juga akan meninggal pada suatu hari nanti. Wa innakum ila rabbikum takhtasimun. Wa innakum yaumal qiyamati ila rabbikum takhtasimun. Dan pada hari kiamat nanti kalian akan saling disidang di hadapan Tuhan kalian untuk dilihat siapa yang benar di antara kalian. Akan diadu pertikaian kalian ini di hadapan Allah, siapa yang benar, engkaukah atau mereka musuh-musuhmu. Maka ini ayat kedua surat Az-Zumar
ayat berapa? 30, ayat kedua yang mengisyaratkan tentang kematian Nabi. Kemudian ayat yang ketiga, jamaah sekalian, juga jauh ini turun setelah perang Uhud, yaitu firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, afa immitta afahumul khalidun." Kami tidak pernah menjadikan kekekalan bagi siapapun manusia sebelum. Tidak ada manusia yang kekal sebelum wahai Muhammad. Afa immitta afahumul khalidun? Apakah jikalau engkau meninggal mereka akan kekal? Ayat ini beberapa ulama tafsir berbeda tentang kenapa ayat ini turun. Sebagian Al-Imam Fakhrur Razi menyebutkan dalam tafsirnya, ini ayat ini turun disebabkan dialog sebagian kaum muslimin, di mana mereka mengatakan Rasulullah SAW tidak akan meninggal. Sebagian mengatakan beliau pasti meninggal kalau sudah selesai membawakan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini turun sebagai penegasan bahwasanya tidak ada manusia yang abadi dari para rasul dan orang-orang terdahulu. Begitu pula Rasul kita Muhammad SAW, beliau akan meninggal dunia. Ada hal yang sangat indah yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Ayat ini memberikan kita faedah yang mungkin selama ini masih abu-abu di pikiran kita, yaitu tentang Khidir alaihi salatu wassalam. Khidir atau Hudar alaihi salatu wassalam, nabi yang ditemui oleh Nabi Musa, yang beliau diberikan oleh Allah ilmu tentang perkara-perkara yang gaib. Sebagian kaum muslimin meyakini bahwasannya Khidir masih hidup sampai sekarang. Bukankah begitu jemaah sekalian? Iya. Maka kita dengar tafsiran dari Imam Ibnu Katsir dengan begini, berakhirlah. Kita harus punya satu keyakinan, berakhirlah pendapat menjadi satu pendapat. Tidak ada manusia yang hidup sebelum Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Tidak ada. Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika." Kami tidak pernah menjadikan seorang manusia pun sebelummu, min qablika, sebelummu. Maksudnya wahai Muhammad, al-khulda, yaitu kekekalan. Ai fid dunya, kekekalan dalam kehidupan dunia ini. Enggak. Bal kullu man 'alaiha fan. Bahkan yang ada, kata Ibnu Katsir, semua manusia yang ada di dunia ini harus binasa. Pasti binasa. Enggak ada yang akan hidup panjang, apalagi abadi. Waqad istadalla, kata beliau, bihadhil ayah man dhahaba minal ulama. Ayat ini digunakan oleh sebagian ulama untuk dijadikan dalil ila anna al-Khidr alaihi salatu wassalam mata wa laysa bihayyin ila al-an. Ini antum garis bawahi perkataan. Ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa sampai Khidir pun nabi atau orang saleh, wali yang diyakini masih hidup sampai sekarang, tidak mungkin hidup sampai sekarang, kata beliau. Bahwasanya beliau telah meninggal dan tidak mungkin hidup sampai sekarang. Kenapa? Li'annallaha subhanahu li'annahu bashar. Karena dia adalah manusia. Sawa'an kana waliyan am nabiyyan am rasula. Mau dia itu wali Allah, mau dia itu nabi, mau dia itu rasul, dia manusia. Kalau manusia kena ayat ini, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Allah yang mengatakan, tidak pernah kami jadikan untuk seorang manusia sebelummu al-khulda, kekekalan di dunia ini. Antum bayangkan kalau Khidir masih ada, berapa umurnya? Antara jarak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa berapa tahun? Berapa tahun coba? Hah? 6 abad. Nabi dilahirkan di tahun 571 Masehi setelah diangkatnya Isa alaihi salatu wassalam oleh Allah ke langit. 571 tahun. Jarak antara Isa dengan Musa hampir lebih daripada itu. Hampir lebih daripada itu. Mungkin 7 abadan. Berarti hampir 15 abad. 12-13 abad. Jarak antara Nabi dengan Nabi Musa.
Maka kalau Khidir sampai hidup di zaman Nabi, umurnya lebih dari 1.500 tahun. Allah mengatakan, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Enggak pernah kami jadikan untuk seorang manusia kekekalan. 1.500 tahun seperti kekal itu. Iya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 1.000 tahun. Nah ini jamaah sekalian, faedah yang penting yang harus kita sampaikan supaya kita meyakini tidak ada manusia setelah Rasulullah dan sebelum beliau yang dijadikan kekal dan abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Dajjal, Ustaz? Dia enggak kekal. Cuma dipanjangkan umurnya oleh Allah sebagai apa? Fitnah. Sebagai apa? Fitnah apa artinya? Ujian untuk umat manusia, karena Allah menghendaki seperti itu. Dan itu dalil yang menyebutkan jikalau ada dalil mengkhususkan sesuatu atau makhluk, kita beriman. Tapi selama ini pernahkah kita dengar hadis atau nas dari Nabi mengkhususkan Khidir akan hidup sampai zaman beliau? Satu. Yang kedua, kalau Khidir memang masih hidup, wajib bukan sunnah, wajib Khidir harus datang kepada Nabi SAW. Sampai Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan apa? Wallahi, di saat Umar ibn al-Khattab suatu hari datang bersama Zaid ibnu Thabit, di mana Zaid ditugaskan oleh Nabi untuk mempelajari bahasa Ibrani dan mempelajari sisa-sisa Taurat yang tersebar di orang Yahudi di Madinah. Maka mereka datang ke hadapan Nabi dengan membawa beberapa lembar Taurat. Maka Nabi SAW mengatakan, Umar, apa yang kau pegang? Suhufun minat Taurat ya Rasulullah, sisa-sisa dari lembaran Taurat. Nabi wajahnya memerah dan beliau mengatakan, wallahi ya Umar, lau anna akhi Musa hayyan lama wasi'ani illa an yattabi'ani. Kalau Musa masih ada, tidak ada jalan bagi Musa kecuali dia datang dan dia mengikuti ajaranku. Apalagi Khidir. Dan tidak satu riwayat kita temukan yang sahih Khidir pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jamaah sekalian. Kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini turunnya setelah pelaksanaan Haji Wada. Ini ayat yang paling jelas meninggalnya Rasul dengan turunnya ayat ini tidak lebih dari 3 bulan. Catat ikhwah. Ayat ini ayat yang paling dekat mengisyaratkan wafatnya Rasulullah. Dan ayat ini dihafal oleh anak-anak kita minimal yang ikut TPQ atau TPA. Yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Dan apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila datang pertolongan Allah kepadamu dan kemenangan wahai Muhammad, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam ini berbondong-bondong. Ini tahun ke-10. Dari mulai tahun ke-9 sampai tahun ke-10, karena Haji Wada terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-10. Setelah Fathu Makkah tahun ke-8, kemudian masuk tahun ke-9, seluruh kabilah Arab silih berganti membawa rombongan kaum mereka menyatakan keislamannya. Karena itu tahun ke-9 Hijriyah dalam sejarah kehidupan Rasulullah disebut dengan Amul Wufud. Tahun datangnya utusan masyarakat Arab kepada Nabi di Madinah menyatakan keislaman mereka. Sehingga ketika masuk tahun ke-10, hampir tidak ada di Jazirah Arabia manusia-manusia yang musyrik, hanya segelintir saja. Maka ini yang dimaksud oleh Allah. Begitu beliau Haji Wada, hampir seluruh Jazirah Arab sudah memeluk Islam dan manusia sudah berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Saat itulah Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ada satu rahasia ikhwah. Ana mau tanya antum. Apa doa ruku yang sering dibaca oleh Nabi selain subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Apa doanya? Doa selain ini yang antum baca ketika ruku. Bahkan Nabi memperbanyaknya di bulan-bulan terakhir sebelum beliau meninggal. Beliau membaca subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kapan Nabi baca doa ini? 3 bulan sebelum beliau meninggal setelah turunnya ayat ini. Karena ayat ini, karena doa tersebut, perwujudan dari ayat ini, fasabbih subhanaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, fasabbih bihamdik wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, dan betapa terpujinya engkau, subhanakallahumma wa bihamdika. Kemudian Allahumma ighfirli fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan minta ampunlah engkau kepada Tuhan wahai Muhammad. Pujilah dan sanjunglah Tuhanmu yang banyak, dan minta ampunlah engkau kepada Tuhanmu. Kenapa? Karena tugasmu sudah berakhir, tinggal waktunya kami ambil engkau. Ini makna ayat ini. Begitu turun, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata beliau, Ibnu Abbas menceritakan hadis ini. Qala, beliau berkata, kana Umar ibn al-Khattab yudkhiluni ma'a asyahi Badar. Ketika ayat ini sudah turun, Abdullah bin Umar membawaku, kata Ibnu Abbas, usiaku ketika itu masih belasan tahun. Beliau membawaku untuk duduk di majelisnya para pemuka, para sahabat yang telah hadir di perang Badar, artinya seniornya para sahabat. Maka sebagian mereka, dalam riwayat lain Abdurrahman ibn Auf, protes, gak terima. Kok Umar bawa anak kecil ke majelis mereka? Maka mereka mengatakan, lima tudkhilu hadzal fata ma'ana. Umar, ada apa engkau ajak seorang pemuda yang masih belia ke majelis kita? Para seniornya, para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Maka Umar ibn al-Khattab, walana abna misluhu. Kita juga punya anak-anak yang seumuran dengan dia, tidak kita bawa, menghormati majelis ini. Engkau bawa anak muda ke majelis kita yang masih belia. Maka Umar ibn al-Khattab, beliau menjawab perkataan Abdurrahman ibn Auf dan para sahabat yang lain, innahu mimma qad alimtum. Memang sebagaimana yang kalian ketahui itulah ya sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan, walakinni uridu an usmi'akum, tapi aku ingin memperdengarkan kalian sesuatu. Maka beliau membaca surat An-Nasr di hadapan para sahabat yang senior. Setelah selesai idza jaa nasrullah wal fath sampai fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba, maka saat itu beliau kemudian berkata, tafsirkan kepadaku wahai kaum muslimin, wahai para sahabat, apa yang kalian fahami tentang ayat ini. Sebagian mereka mengatakan, umirna an nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina. Ya, ayat ini menyuruh kita untuk banyak memuji Allah, meminta ampun kepada Allah kalau Allah sudah memberikan kemenangan kepada kita dan pertolongan kepada kita. Begitu aja sudah, simple. Kata para sahabat, mengambil dohir dari ayat itu. Kata Umar, nggak ada yang lain. Kata mereka, ya itu pemahamannya. Jadi Allah menyuruh kita sebagai balasan dari kemenangan, pertolongan yang Allah berikan, hanya satu balasannya, banyak memuji dan juga beristighfar kepada Allah sebagai balasannya. Nggak ada yang lain. Umar tersenyum dan menoleh kepada Ibnu Abbas, umurnya kurang dari 16 tahun. Ada yang mengatakan 17 tahun ketika itu. Maka beliau mengatakan, famadza taqulu anta ya Ibnu Abbas fi hadhil ayah? Apa pendapat engkau wahai Ibnu Abbas tentang ayat ini? Antum lihat ikhwah dan jamaah sekalian, dengan tenang dan kalimat yang pendek tapi mengena, beliau mengatakan, huwa ajalu Rasulillah a'lamuhu Allahu lah. Ayat ini adalah tentang dekatnya ajal Rasulullah yang Allah beritahukan kepada nabinya. Orang tidak akan disuruh beristighfar, disuruh memuji Allah, kemudian ditutup dengan istighfar. Dan Allah menjelaskan, Allah innahu kana tawwaba, Allah penerima taubat, kecuali karena Rasul waktunya sudah dekat. Maka ayat ini, kata Ibnu Abbas, ajalnya Nabi, tanda sebagai dekatnya ajal Nabi yang Allah memberitahukan lewat ayat ini.
Maka Umar sambil menepuk Ibnu Abbas mengatakan, "Ma a'lam minha illa ma ta'lam." Demi Allah, aku tidak tahu tafsiran ayat ini kecuali seperti yang kau ketahui dan tafsirkan oleh Ibnu Abbas. Terdiamlah para sahabat. Antum tahu, ini terjadi ketika haji wada. Dan para sahabat pulang 3 bulan setelah haji wada, Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini. Nah ini ikhwah, 4 ayat paling tidak yang memberikan isyarat tentang wafatnya atau kematian Rasulullah. Adapun hadis Rasulullah SAW, kami akan bacakan paling tidak ada 3 hadis yang berkaitan yang menjadi isyarat dari wafatnya Rasulullah SAW. Yang pertama jelas. Ketika 2 kali Nabi mengatakan. Yang pertama ketika beliau di sore hari wukuf di padang Arafah. Setelah memberikan khutbah yang sangat panjang di padang Arafah di hari ke-9, hari Jumat tanggal 9 dari bulan Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijriyah di Haji Wada, di hadapan hampir 100.000 lebih kaum muslimin yang berhaji dengan beliau dalam Haji Wada. Nabi SAW setelah selesai memberikan tausiah dan wasiatnya yang begitu panjang sampai 3 kali beliau mengangkat tangannya. Setelah selesai menyampaikan pesan yang panjang, beliau menatap ke langit dan beliau mengatakan, "Halla qad ballagt?" Tidakkah aku telah sampaikan semua risalah yang Allah telah berikan kepadaku kepada kalian? Seluruh sahabat hadirin yang ada, 100.000 lebih, mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Beliau kemudian mengangkat tangannya, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad." Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan risalahmu ini. Begitu beliau selesai, beliau ketika mau bergerak untuk lempar jumrah ke Mina, beliau berteriak di hadapan kaum muslimin. Hadisnya sama, bunyinya sama. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha." Jelas, wahai kaum muslimin, ambil dan pegang tata cara manasik, tata cara ibadah haji dariku. Bagaimana pelaksanaannya, pelajari, pegang, laksanakan. Bisa jadi tahun depan aku tidak lagi bisa berhaji bersama kalian. Lafaz yang sangat jelas. Dalam riwayat yang lain, la'alli la alqakum ba'da hajjati hadhihi. Bisa jadi aku tidak bisa bertemu lagi dengan hajiku ini. Mendengar kalimat itu jamaah dan ikhwah sekalian, saat itulah para sahabat refleks, lisan-lisan mereka mengatakan, "Hadza hajjul wada." Atau di riwayat yang lain, "Hadhihi hajjatul wada." Ini adalah haji perpisahan Nabi. Karena itu haji beliau yang pertama disebut juga dengan haji wada, yaitu haji perpisahan. Li'anna Nabi, kata para ulama, yuwaddi'u ummatahu fihi au fiha. Karena di haji itulah Rasulullah memberikan ucapan perpisahan kepada umatnya. Begitu beliau bergerak ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah di tanggal 10-nya, di pagi tanggal 10 sebelum kaum muslimin bergerak melempar jumrah, berdiri di atas ontanya. Nabi dengan duduk di atas ontanya, beliau menatap lagi para sahabat dan mengulangi perkataan ini 2 kali. Jadi 1 di Arafah, riwayat mengatakan 1 di Mina dengan ucapan yang sama. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, khudhu anni manasikakum." Wahai kaum muslimin, manusia sekalian, ambil oleh kalian manasik, tata cara pelaksanaan haji dariku. La'alli la alqakum ba'da ami hadha. Bisa jadi kalian tidak bertemu denganku setelah tahun ini. Wa fi riwayah ba'da hajjati hadhi, setelah hajiku ini. Beliau kemudian bergerak, kemudian melaksanakan lempar jumrah. Ini hadis pertama yang mengisyaratkan tentang wafatnya Rasulullah SAW. Kita adzan dulu Syekh Syarif sebentar, kemudian kami bacakan 2-3 ayat, terus kita salat, dan setelah itu kita lanjutkan di sesi yang kedua. Allah.
Allahumma rabb hadhihi Kita lanjutkan sedikit jamaah sekalian. Adapun hadis kedua yang mengisyaratkan bahwasan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan perpisahan kepada umatnya terjadi di waktu kepulangan Nabi dari haji wada. Hadis yang pertama, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha atau ba'da hadhi hajjati hadhihi. Ini terjadi kapan? Di tengah-tengah pelaksanaan ibadah haji wada. Sementara hadis kedua yang mengisyaratkan kepada Nabi mengucapkan perpisahan kepada umatnya terjadi di jalan pulang di 18 Zulhijjah. 18 Zulhijjah di sebuah tempat tengah-tengah antara Makkah dan Madinah. Sekembalinya Nabi dari perjalanan haji wada pulang ke Madinah. Di saat beliau pulang ke Madinah, di tengah-tengah perjalanannya di sebuah tempat bernama Ghadir Khum. Disitulah kemudian wasiat ini disampaikan oleh Nabi. Kita dengar apa yang diwasiatkan oleh Nabi. Diriwayatkan hadis ini oleh sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khatiban fina bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah." Suatu hari dalam perjalanan pulang menuju Madinah setelah pelaksanaan haji wada, Nabi berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami di sebuah tempat di sebuah mata air bernama Khum. Maksudnya Ghadir Khum. Orang menyebut sekarang Ghadir Khum. Nah, Zaid bin Arqam menyebutnya di sebuah mata air bernama Khumman, bernama Khum mata airnya. Nah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri, fahamidallah wa athna alaih. Beliau memuji Allah, wa wa'adha wa dzakkar. Beliau kemudian memberikan nasihat kepada kami dan mengingatkan kami. Thumma qala, di antara yang beliau katakan, amma ba'd, ala ya ayyuhan nas, innama ana basharun yushaku an ya'tini rasulu rabbi azza wa jal fa ujib. Wahai manusia, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Aku juga manusia, maksud seperti kalian, yang sebentar lagi bisa jadi akan datang siapa? Utusan Tuhanku, maksudnya kematian. Maka aku menjawabnya, utusan Tuhanku menjemputku dan aku menjawab panggilannya. Artinya akan datang kepada beliau kematian, karena beliau juga manusia seperti para sahabatnya. Maka beliau kemudian melanjutkan setelah itu, wa inni tarikum fikum thaqalain. Dan aku karena itu berpesan agar kalian, dan aku karena itu meninggalkan untuk kalian dua wasiat yang berat. Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama, wasiat yang berat yang kalian harus pegang, yang kalian tidak akan sesat kalau berpegang dengannya, kitab Allah. Yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang akan menerangi jalan kalian dan menunjuki jalan kalian. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambillah kitab Allah, wastamsaku bihi, kemudian berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fi. Maka Nabi pun, kata Zaid bin Arqam, menganjurkan kami untuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan juga untuk mencintai kitab Allah. Nah, hadis ini jamaah sekalian merupakan isyarat yang jelas kata para ulama, di mana Nabi seolah-olah memberikan isyarat yang begitu jelas kepada para sahabatnya bahwasanya agama ini telah sempurna. Apalagi ketika beliau berdiri di padang Arafah setelah mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, aku sudah menyampaikan risalahmu. Turun surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat tentang kesempurnaan Islam ini, di mana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kaum muslimin dan Allah ridha Islam sebagai agama dan disempurnakan agama ini, turun di haji wada. Berarti tugas Nabi untuk menyampaikan risalah sudah selesai. Karena itu dalam perjalanan pulang sudah Rasulullah tegas mengatakan, aku ini manusia seperti kalian, dan bisa jadi utusan Tuhanku sebentar lagi datang dan aku menjawabnya. Maksudnya kematian, malaikat maut
yang diutus oleh Allah datang akan mencabut nyawaku dan aku akan menjawab. Isyarat yang sangat jelas. Lagi-lagi ini 3 bulan sebelum beliau meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Sementara hadis yang ketiga yang paling mengharukan didengar oleh sahabat yang diwasiatkan wasiat ini dan didengar oleh beberapa sahabat yang menyaksikan perpisahan ini. Peristiwanya terjadi beberapa waktu sebelum Nabi jatuh sakit. Dikala orang-orang Yaman meminta seorang sahabat untuk dijadikan tempat bertanya masalah agama, kalau bahasa sekarang sebagai sahibul fatwa, orang yang qadhi, yang menghukum suatu hukum dalam masalah agama. Mereka meminta penduduk Yaman banyak yang masuk Islam, maka Nabi harus memilih salah seorang sahabat untuk diutus. Pilihannya jatuh kepada seorang pemuda sahabat yang masih muda, umurnya kurang dari 26 tahun ketika itu, yaitu sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Sahabat yang masih muda tapi sangat dekat dengan Nabi SAW. Maka Mu'adz dipanggil dalam wasiat dan hadis yang sangat panjang. Kalau hadis Bukhari-nya panjang, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Nah, setelah wasiat yang panjang, Nabi mewasiatkan agar engkau mendakwahkan mereka tauhid dulu, setelah itu sholat dulu, kemudian setelah itu zakat, dan wasiat yang panjang kita dengar dalam hadis. Nah, setelah itu jamaah sekalian, Nabi masuk ke dalam rumahnya. Setelah wasiat panjang yang kita kenal dalam buku-buku akidah, beliau masuk ke dalam rumahnya. Mu'adz radhiyallahu anhu. Kita sholat. Oh enggak. Setelah hadis ini. Maka Mu'adz ibnu Jabal kemudian menunggu di atas kendaraannya. Tidak beberapa lama, ikhwafillah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini kemudian terjadi, di mana Nabi SAW setelah beberapa saat dari dalam rumahnya keluar, dan Mu'adz ibnu Jabal sudah di atas kendaraannya untuk berangkat menjadi mufti, qadhi, da'i di negeri Yaman. Dan ini terjadi beberapa, kurang lebih 3 minggu atau sebulan sebelum Rasulullah SAW wafat. Karenanya ketika Rasulullah wafat, Mu'adz ibnu Jabal enggak dari Madinah. Begitu beliau datang, Mu'adz ibnu Jabal begitu senang. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di atas tangan Mu'adz, dan Mu'adz ibnu Jabal sudah di atas kendaraannya dengan suara yang begitu jelas didengar oleh beberapa sahabat, Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, dari beberapa sahabat yang ada di depan masjid ketika itu. Di saat beliau ingin melepas Mu'adz, beliau berkata, "Ya Mu'adz, innaka asa'an la talqani ba'da ami hadha fatamurru biqabri wa masjidi." Wahai Mu'adz, bisa jadi engkau tidak bisa bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Engkau hanya akan melewati masjid dan kuburanku nanti, wahai Mu'adz. Maka Mu'adz tidak bisa menahan air matanya, memegang tangan Rasulullah SAW, dan beliau pun menangis. Fabaka Mu'adz khasha'an li firaqi Rasulillah. Beliau menangis karena takut berpisah dengan Nabi. Berat Mu'adz untuk meninggalkan Rasul, seolah ingin menggerakkan kendaraannya berat. Beliau tidak bergerak, tapi terus memegang tangan Rasulullah SAW sambil menangis. Maka Nabi sambil menepuk beliau mengatakan, "Inna awlan nas bi al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu." Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di surga adalah orang-orang yang bertakwa, dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka hidup, asal mereka bertakwa, tempatnya paling dekat denganku di surga. Allahu Akbar. Kita berharap seperti itu jamaah sekalian. Karena kalau kita berharap derajat, kita urutan keberapa dari para sahabat Rasulullah, dari para tabi'in, bisa menatap wajah Rasul dari jauh aja untung mungkin. Tapi kabar hadis ini menjadi kabar gembira bagi kita. Kalau Allah memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah di surga nanti. Amin ya Rabb. Maka Mu'adz pun menangis terseduh-seduh, semakin menangis mendengar ucapan ini. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad sama, Rasulullah SAW kemudian menepuk paha Mu'adz bin Jabal sambil mengatakan, "La tabki ya Mu'adz, fa innal buka minasyaitan." Jangan menangis seperti itu wahai Mu'adz, karena Mu'adz menangis seperti anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya. Bagaimana tidak? Nabi memberitahukan perpisahannya.
Nabi SAW memberitahu dengan jelas, bisa jadi engkau tidak bisa bertemu denganku tahun akan datang, wahai Mu'adz. Engkau hanya melewati kuburan dan juga masjidku. Maka beliau pun menangis. Beliau mengatakan, la tabki ya Mu'adz, jangan menangis seperti itu wahai Mu'adz. Fa innal buka'a minasyaitan. Tangisan seperti itu seolah-olah tidak ridha terhadap keputusan Allah dan qada Allah serta takdirnya merupakan datangnya dari syaitan. Nah, ini 3 ikhwah fillah azakumullah ayat 4 ayat dan 3 hadis yang mengisyaratkan tentang wafatnya Rasul. Kita cukupkan sampai di sini sesi yang pertama, dan insyaallah setelah sholat Isya kita akan masuk kepada pembahasan kedua, bagaimana awal mula sakitnya Rasulullah dan kemudian sampai wasiat-wasiat beliau dan bagaimana hari dan detik-detik terakhir dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.